Oke, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Medan. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini kita coba untuk mengulang kembali eh, beberapa ulasan-ulasan yang telah disampaikan oleh eh, narasumber yang memberikan materi setiap paginya dari mulai Senin kemarin ya sampai ujung eh, Jumat atau ujung minggu ini. Mungkin ini adalah minggu terakhir di mungkin lagi mungkin ya ini adalah minggu terakhir di Desember 2014. Menarik sekali jika kita cermati kalau kita perhatikan perjalanan dari pergerakan mata uang eh, dolar indeks atau dolar US. Kemudian kalau kita cermati kembali euro atau eurozone mata uang tunggal di zona Uni Eropa ini kelihatan kinerjanya sangat buruk sekali. Jadi menarik sekali mungkin kalau Anda baca daily report pagi hari ini, di mana jika kita perhatikan untuk 2014, Amerika Serikat kelihatannya akan mengubah kebijakan di ujung tahun ini menjadi dovish, menjadi hawkish ya, atau kemarin selalu mengucurkan QE pertama, QE kedua, QE ketiga, dan seterusnya. Kali ini mereka mencoba untuk pelan-pelan menarik stimulus-stimulus yang mereka telah berikan. Dan menarik sekali jika kita perhatikan lagi di euro. Euro malah di tahun atau di penghujung tahun ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dovish yang mengakibatkan rally turun sangat panjang sekali. Oke, kita pelan-pelan coba untuk memperhatikan pola pergerakan pasar. Mungkin hari ini fokus kita adalah kita berbicara pada market. Nah, tentu saja ini terkait dengan kondisi candlestick. Dan ya pelan-pelan kita juga akan mengiringinya dengan fundamental ya. Tapi mungkin fokus pagi ini adalah teknikal. Oke teman-teman, ini saya ambil di tanggal 23 Desember 2014, di mana jika kita perhatikan dolar indeks pada pola ini, ingat ya, ini tanggal 23 bukan tanggal sekarang, sehingga kalau kita perhatikan kemarin tanggal 23 market bergerak kontraksi terhadap titik resisten yang terbentuk, kurang lebih ini 8970-an titik resisten di break, dan pergerakan pola harga menyentuh pada level 8974. Ini jika kita perhatikan kondisi yang terbentuk adalah penerusan pola dari trend up ini kelihatannya coba untuk diteruskan secara positif. Dimana jika kita perhatikan pola pergerakan di harga yang kita ambil ini 8970-an itu adalah titik resisten yang mampu untuk diuji oleh pergerakan harga. Dan hasilnya adalah ketika kita memperhatikan hari ini tanggal 26, di mana jika kita mencoba untuk melihat lagi pola pergerakan pasar di dolar indeks atau dolar Amerika ini tanggal 20 ini tanggal 26, 25, tanggal 24 di sini kelihatan pola pergerakan pasar mendominasi sekali untuk pergerakan up. Namun perlu diperhatikan kembali, ini ada beberapa reaksi pasar mengakibatkan harga mungkin akan sedikit bermain di atas titik resisten. Dan hati-hati jika polanya begini ya. Artinya titik resisten minor yang terbentuk saat sekarang ini belum tentu juga untuk membuat pola penerusan harga menjadi lebih tinggi. Namun titik seharusnya yang kita perhatikan untuk kelanjutan tren ini adalah titik resisten yang sudah terbentuk sebelumnya yang sekarang menjadi titik support. Artinya jika harga mampu untuk kembali lagi bermain di bawah dari 89.40-an tadi ya di sini. Ini kemungkinan harga akan ranging lagi di area titik 61.8 Pibo ke 100.
Namun jika kuat hari ini mengindikasikan untuk terus menembus dari resisten yang sudah pernah terbentuk juga di sini, ini mengakibatkan dolar untuk Amerika ini berada pada jalur positif. Artinya strong untuk up masih kelihatan coba untuk berlanjut. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka tentu saja kita juga harus memperhatikan pola pergerakan pasar yang eh, mata uangnya ditradingkan terhadap dolar Amerika ini. Nah, ini mungkin untuk informasi di USD di mana jika kita perhatikan dari fundamental juga, di mana ada rencana dari The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga, tapi hati-hati dulu karena kita juga harus memperhatikan pola-pola fundamental yang terbentuk. Kadang-kadang sifat dari berita ini sangat-sangat cepat sekali berputar sehingga kita perlu memperhatikan sektor fundamental ekonomi untuk menjadi katalis pergerakan harga dan juga mungkin untuk perubahan interest rate atau tingkat suku bunga di Amerika. Ini mungkin yang perlu diperhatikan untuk USD dan kita coba untuk beralih ke Eurozone. Ini adalah gambar yang saya ambil di tanggal 23 juga, di mana ketika briefing hari itu mengindikasikan pola pergerakan harga dalam tekanan yang cukup kuat untuk bearish 1.2058 coba menjadi target dari pelemahan euro. Di mana kalau euro kita perhatikan juga bank sentral mereka bahkan Mario ya sebagai kepala European Central Bank ini mengindikasikan juga untuk QE kelihatan sangat terbuka di Eurozone. Ini juga yang mengakibatkan di 2014 pergerakan mata uang euro kelihatan jeblok sekali untuk performanya. 1.2248 sudah diuji sebagai titik low yang terbentuk. Kemudian target yang kita lihat di sini 1.2058. Artinya kemarin di sini coba strong sekali untuk pengambilan posisi sell. Namun jika kita perhatikan untuk hari ini betul, jika kemarin tanggal 23 kita bereaksi untuk sell mungkin sudah dapat ya. Tapi untuk hari ini market coba kelihatan rebound. Nah ini mungkin untuk selanjutnya angka Fibonacci 100 adalah titik level uji yang mungkin jadi satu acuan kita melihat satu pergerakan di euro. Artinya tekanan bearish di sini cukup masih kuat, tapi perlu kita perhatikan untuk titik 100 Fibonacci yang jadi acuan kita apakah harga mampu untuk close di atas dari angka 100 Fibonacci ini atau dia akan melanjutkan pola penurunan. Pak Dwi, mungkin ada tambahan dari euro, silakan Pak. Tidak ada Pak, silakan lanjut aja. Oke, jika tidak ada, proyeksi euro masih dalam kecenderungan down untuk hari ini 1.2050 atau 1.2040 kelihatan masih coba untuk jadi level uji selanjutnya. Pound sterling teman-teman ini adalah time frame daily. Pergerakan market di pound sterling tanggal 23 ini membentuk pola flat ya. Kisaran harga high dan low, high di 1.5826 dan low di 1.5545. Artinya kemarin jika salah satu titik uji yang kita letakkan di sini terbreak oleh pergerakan market, ini kelihatan jadi acuan kita untuk kembali lagi masuk di pasar. Kecuali jika Anda seorang risk taker ya, atau seorang pengambil resiko, di mana sudah sampai di level low Anda buy, dan sudah sampai di level high Anda sell. Tentu saja dengan kalkulasi money management yang jelas untuk masuk di pasar market flat seperti ini. Namun kita tetap menunggu karena flat merupakan wait and see atau pola wait and see yang kita perhatikan untuk melihat arah pergerakan selanjutnya. Dan ternyata tanggal 26 ini harga sudah mampu menguji di titik low kemarin 1.5540. Kembali lagi sekarang harga bermain-main
low di 100 Fibonacci. Ini juga sangat menarik sekali. Apakah harga akan mampu untuk tembus lagi berada pada level 1.5367 ataukah harga coba untuk memasuki kondisi 100 memasuki kondisi antara 100 dan 61. Indikasinya mungkin kalau kita perhatikan dari pola pergerakan pasar, kita melihat titik low semalam atau kemarin untuk melihat arah pergerakan pasar selanjutnya. Jika harga saat sekarang ini atau jika harga untuk hari ini mampu close di harga open kemarin, berarti jumlah pembeli dan penjual masih imbang di pasaran ya. Tapi kalau transaksi sudah satu arah dan close hari ini mampu di bawah close harga kemarin. Nah, ini mungkin yang paling jelas terlihat titik target selanjutnya yaitu ada di 1.5367 sebagai acuan kita mengambil posisi. Lalu kapan kita mengentry posisi? Ya, saya hanya berpatokan pada yang tadi, artinya kondisi pasar akan satu arah jika close market atau close pasar hari ini mampu dibawa dari close pasar kemarin. Artinya jika mengambil posisi sell juga dalam artian itu, maka stop loss sangat wajib untuk kita tetapkan. Dan ini sangat terkait sekali dengan jumlah dana yang kita miliki untuk kita pasang stop loss-nya. Target sudah jelas, tinggal dilihat apakah mampu untuk uji ke areal 1.53675 sebagai target pertama. Untuk yen, ya performa yen juga buruk ya tahun 2014. Juli terus mengalami pelemahan terhadap US dollar dan sampai sekarang akhir 2014 bulan Desember juga kondisinya masih terus dalam tekanan kuat untuk mengalami pelemahan seperti yang disampaikan Pak Dwi di awal pembukaan tadi. Namun jika kita perhatikan kembali, karena kita mempunyai banyak cara ya, mempunyai banyak analisa untuk melihat apakah harga itu akan mampu untuk kembali bereaksi melemah untuk yen terhadap dolar, ataukah harga pada titik resisten 1.2180-an menjadi titik reversal. Nah, ini perlu pengamatan lebih lanjut. Artinya begini, jika kita memperhatikan pola pergerakan harga untuk saat sekarang ini, 121.82 ini kelihatan menarik ya, jadi satu titik acuan bagi kita. Nah, break dari kondisi 121, teman-teman, ini 161 kelihatannya bakal jadi titik uji selanjutnya. Namun jika harga bereaksi kembali pada kondisi penguatan yen, ini juga range pergerakan 100 Fibonacci ke 61 angka Fibonacci menjadi titik acuan untuk pergerakan harga yen selanjutnya. Nah, ini yen saat sekarang ini kelihatan sekali kemarin walaupun kondisi market untuk dolar Amerika coba strong, tapi untuk yen kelihatan terbatasi di angka 100 Fibo ya, atau di 121 tadi untuk Fibonacci. Nah, yang selanjutnya harus kita perhatikan adalah apakah harga akan coba untuk menembus level 100 Fibonacci atau akan bereaksi terlebih dahulu di angka 100 Fibonacci. Nah, bagaimana kita bisa melihat apakah harga coba untuk bereaksi atau menembus? Biasanya kita beralih ke time frame yang lebih kecil ya. Time frame yang lebih kecil, kemudian juga perhatikan informasi-informasi candle yang diberikan. Apakah candle itu volumenya besar seperti yang kita perhatikan di sini,
ataukah volume candle mengecil menjadi seperti pola yang ada di sini. Nah, ini jadi satu bahan perhatian buat teman-teman traders untuk kembali masuk di pasar Jepang. Oke, kita lanjutin ya. Ada permintaan tadi. Sip. Ini emas, teman-teman. Kemarin kita juga sudah buat proyeksi untuk emas. Karena ini ini titik terlemah untuk pergerakan emas di beberapa bulan terakhir ya, atau di beberapa hari terakhir karena kita ambil di daily. Kemudian harga bereaksi naik dan membentuk low lagi, tapi low-nya semakin tinggi. Harga bereaksi kembali lagi menyentuh level low, dan di sini kemarin eksekusi kita adalah buy karena sudah capai di area trend line dari titik terendah. Nah, stop itu ada di low sebelumnya. Kemarin juga kita sudah kasih informasi untuk penguatan ini akan bakal terlihat jika satu candlestick mampu closing day-nya di atas dari pertengahan titik pelemahan satu candle besar di sini. Namun, kalau kita perhatikan untuk kemarin, ini kalau kita perhatikan dari kondisi daily ya, kemarin buy ya dapat, tapi nggak banyak mungkin ya, karena closing day-nya nggak mampu di atas dari setengah pergerakan candlestick yang ada di area ini. Ini untuk open dan ini untuk close. Harga memang capai ke area setengah dari pergerakan harga, namun close-nya ada kembali pada level jalur di trend line. Nah, berarti strategi kemarin tolong diperhatikan kembali. Apakah masih bisa kita pakai atau kita harus merubah strategi A kemarin menjadi strategi B. Kenapa demikian? Karena jika kita perhatikan untuk satu candlestick di time frame daily hari ini pelemahan kelihatannya terlihat ya. Dan tentunya titik kunci yang harus kita perhatikan adalah angka ini, teman-teman. Jadi ini adalah low di satu candle yang turun kemarin kita ambil 1170.30 menjadi acuan kita kembali untuk melihat apakah harga terus akan menguji ke area titik low kembali atau dia hanya menguji low kemudian bermain-main kembali untuk melanjutkan pola up yang terbentuk di trend line ini. Lalu bagaimana kita masuk di pasar? Ya tetap saja ini menggunakan acuan ya. Teman-teman mungkin berbeda-beda untuk masuk di pasar. Ada yang menggunakan MA, ada yang menggunakan MACD, ada yang menggunakan RSI dan lain sebagainya. Ini tergantung, tapi untuk pola atau pergerakan harga secara umum atau tren besarnya ini perlu kita perhatikan agar saat kita mengambil posisi di time frame yang lebih kecil itu lebih maksimal. Ini mungkin untuk emas yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan kembali untuk emas di time frame 4 jam ini kita ambil harga bereaksi negatif ya terhadap trend line. Ini tadi adalah titik-titik yang kita buat sebagai acuan apakah harga akan coba untuk tembus ke area low kembali atau hanya bereaksi pada garis trend line dan setelah itu melanjutkan kenaikan. Perlu diperhatikan. Ya. Ya, oil ini di daily
kelihatan sudah masuk ya buyer. Artinya untuk pergerakan turun tertahan di beberapa candlestick di sini. Oke, kemudian di 4 jam polanya jadi begini. Jadi symmetrical triangle ya. Kemudian range pergerakan harga atau jarak dari low ke high kemudian menuju low kembali dan begitu selanjutnya menjadi lebih sempit. Nah, ini kita ambil untuk hari ini untuk pergerakan di oil. Jadi kita punya satu acuan sekarang dari pergerakan harga yang sudah terbentuk di oil. Apakah sekarang untuk buy ataukah sekarang untuk sell? Kelihatannya sabar dulu ya, karena pola segitiga ini atau symmetrical triangle ini kita jadikan acuan apakah akan break di high atau akan break di low. Nah, break di high ya besar kemungkinan 58.48 jadi patokan. Apakah mampu untuk selanjutnya menempuh harga. Jadi kalau seandainya dari pergerakan pasar yang terbentuk ini menembus level 58.40 ya, 48, ya ini mungkin sudah saatnya Anda untuk kembali lagi masuk di pasar. Tapi perhatikan pola juga pergerakan untuk candlestick-nya. Next ini Nikkei. Nikkei juga kelihatannya tidak jauh berbeda dengan Yen. Candlestick kelihatannya menunggu untuk reaksi pasar ya. Jadi beberapa hari terakhir kelihatan ini candlenya volumenya menciut atau mengecil dari sebelumnya. Ini strong up, kemudian di sini sampai hampir di level resisten kembali mencut. Level kunci untuk hari ini 18.000 ya, atau 18089. Jadi acuan lagi untuk di Nikkei. Apakah harga cenderung menguji ke level low atau harga untuk up kembali. Ini untuk Nikkei. Kelihatannya juga linear sekali pergerakannya dengan Yen ya. Jadi Yen juga jadi patokan kita untuk masuk di Nikkei mungkin juga bisa. Dan terakhir ini ada Hang Seng ya. Kalau kita ambil secara garis besar, kemarin Hang Seng down dari level 24.250 sampai menuju ke 22.400. Harga kembali bereaksi di titik ini dan positif reaksi dari pergerakan pasar di Hang Seng sampai titik saat sekarang ini menguji level low ini, di mana level ini sudah beberapa kali diuji oleh pergerakan pasar 23.240. Dan menariknya sekarang Hang Seng sedang flat begini ya. Nah, artinya satu kecenderungan positif ini bagi teman-teman yang mampu membaca pergerakan harga di Hang Seng. Satu candlestick akan mampu mengubah pergerakan jika high terbreak atau low terbreak. Apakah demikian adanya jika high terbreak akan up? Ya, ini hanya kecenderungan pasar. Jadi ketika Anda masuk pasar pun, Anda harus menyiapkan money management yang jelas. Ini mungkin untuk informasi pagi hari ini Pak Dwi, mungkin bisa dilengkapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Kesimpulan yang bisa didapat hari ini, meskipun market volume transaksi kecil, namun masih tetap ada pergerakan harga. Saya ingat dulu waktu belajar untuk transaksi untuk pairs yang mempunyai range yang besar di euro yen untuk saat ini terlihat cukup bagus untuk dipelajari karena karakternya juga tidak seliar pada market normal. Jadi euro yen yang biasanya 200 atau 2000 poin per hari, kita melihat dengan time frame yang kecil juga untuk masa-masa sekarang
terlihat juga menurun range-nya. Kemudian kita bisa bertransaksi di situ dengan copy trade, dengan memanfaatkan beberapa indikator, biasanya oscillator yang kita pakai untuk khusus untuk transaksi range atau transaksi sideways. Kemudian kita melihat tidak ada fundamental terbaru yang terlihat kecuali di Jepang untuk hari ini. Bahkan diperkirakan hingga pada akhir tahun ini fundamental masih tetap sama, bullish terhadap dolar. Kemudian seluruh pairs yang berkorelasi dengan dolar terlihat juga searah, yaitu drop untuk pound sterling US dollar maupun terhadap euro terhadap dolar. Kemudian menjadi catatan, pound sterling tadi disebutkan bahwa support yang terlihat di 1.55, kemudian selanjutnya ada di 1.53. Kemudian dalam yen juga terlihat terus mengalami pelemahan hingga ke 122 menjadi tujuan lanjutan. Kemudian di gold juga terlihat mengalami penurunan sesuai dengan penguatan dari US dollar, terbaca juga dengan support di 1170 hingga ke 1153. Kemudian di oil terlihat dengan chart 4 jam, saya catat tadi symmetrical triangle berbentuk batasan atas 58.48 dengan batasan bawah 54.19. Kemudian Nikkei juga terlihat dalam posisi bullish searah dengan pergerakan dolar yen. Demikianlah morning briefing kali ini, semoga seluruh informasi bermanfaat. Kemudian seluruh informasi ini merupakan salah satu informasi yang dapat dijadikan acuan untuk transaksi, namun dibutuhkan informasi yang lebih banyak lagi sehingga akun yang terjadi pada Anda cukup sehat. Terima kasih morning briefing kali ini, selamat pagi, selamat bekerja.